Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sarang Walet akan berbagi tutorial cara membuat soal ujian akhir sekolah atau UAS menggunakan Google Form. Sebelumnya, yang diperlukan pertama adalah akun Gmail, lalu yang kedua aplikasi Snipping Tool. Teman-teman bisa cek aplikasi tersebut pada pencarian Windows di sini dengan mengetikkan Snipping Tool. Nah, biasanya aplikasi ini sudah otomatis ada pada Windows 7, 8 maupun Windows 10. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke browser. Di sini kebetulan saya menggunakan Mozilla Firefox. Langsung kita ketikkan di sini login Google Drive. Jadi di sini kita masuk dulu ke Google Drive menggunakan akun Gmail. Oke, kita masukkan kata sandi. Nah, setelah masuk ke Google Drive, pada bagian kiri atas kita klik baru di sini. Kemudian kita pilih lainnya, lalu selanjutnya kita klik Google Formulir atau Google Form. Nah, kita sudah masuk ke Google Form. Sebelumnya saya sudah menyiapkan 5 butir soal dengan bentuk yang berbeda yang akan kita masukkan ke Google Form. Oke, kita kembali ke form. Pada bagian formulir tanpa judul, kita copy paste judul dari soal ini. Kita blok, Ctrl C, selanjutnya kita Ctrl C atau klik kanan copy. Kemudian kita paste di sini, Ctrl V. Selanjutnya pada deskripsi formulir kita copy paste mata pelajaran, hari, tanggal, waktu dan sebagainya. Ctrl C, kita paste di deskripsi formulir. Oke, pada pertanyaan tanpa judul di sini kita ketikkan nama. Kemudian kita hidupkan di sini wajib isi. Lalu kita klik tanda tambah di sini untuk kelas. Selanjutnya kita ketikkan kelas. Lalu untuk opsinya kita ubah dari pilihan ganda menjadi drop down. Opsi pertama misalnya kelas 10 MIPA 1. Opsi kedua 10 MIPA 2 dan opsi ketiga 10 IPS 1 dan seterusnya. Kemudian jangan lupa menghidupkan wajib diisi. Nah, untuk langkah pertama sudah selesai, yaitu untuk data siswa. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu soal. Kita klik di sini ikon 2 kotak. Oke, kita sudah masuk ke bagian kedua. Pada bagian judul kita ketikkan di sini, pilihlah jawaban yang paling tepat. Oke, sebelum kita mulai, kita atur terlebih dahulu dengan mengklik tanda roda gigi di sini. Pada pengaturan umum, kita batasi siswa atau mahasiswa untuk menjawab soal ini yaitu 1 kali saja dengan mencentang batasi ke 1 tanggapan. Kemudian pada bagian presentasi di sini ada pilihan acak urutan pertanyaan. Nah, di sini fungsinya adalah agar siswa yang satu dengan siswa yang lainnya akan mendapatkan soal dengan urutan yang berbeda. Di sini teman-teman bisa mencentangnya atau tidak. Saya di sini tidak mencentangnya. Lalu kemudian pada bagian kuis kita hidupkan di sini, jadikan ini sebagai kuis. Maka nantinya secara otomatis sistem akan langsung memberikan skor terhadap apa yang diisi oleh siswa tersebut. Kemudian di sini pada bagian responden dapat melihat. Nah, di sini kita perkenankan siswa untuk langsung melihat nilai atau skor yang mereka peroleh setelah mereka mengisi soal yang kita buat ini. Oke, jika sudah kita klik simpan. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke soal. Kita klik di sini tanda tambah, ikon tambah di sini. Lalu pada pertanyaan kita copy paste pertanyaan dari Word. Kita copy terlebih dahulu, lalu Ctrl C. Jadi kita tidak bisa langsung mengcopy sekaligus seluruh soal yang ada di Word. Jadi bagian terlamanya adalah di sini karena kita harus mengcopy paste satu persatu, termasuk optionnya. Nah, untuk option kita bisa mengcopy paste satu persatu seperti ini, Ctrl C. Untuk opsi, Ctrl V.
Di sini kita hapus optionnya. Nah, teman-teman juga bisa langsung mengcopy semua option di sini seperti ini. Namun terlebih dahulu teman-teman harus mematikan numberingnya. Kita matikan numberingnya. Oke, kita Ctrl C. Kemudian kembali ke form. Selanjutnya kita hapus ini terlebih dahulu. Lalu kita Ctrl V di sini. Nah, sudah. Selanjutnya kita masukkan kunci jawaban. Kita klik kunci jawaban. Kemudian kita klik jawabannya, yaitu Bukit Tinggi. Kemudian kita berikan skor untuk soal ini. Karena jumlah soal saya ada 5 butir, berarti 100 bagi 5 berarti 20. Jadi satu soal nilainya adalah 20 poin. Jangan lupa klik di sini selesai. Kemudian hidupkan wajib diisi. Lalu selanjutnya kita lanjut ke soal kedua dengan mengklik tanda tambah. Kita lakukan seperti sebelumnya. Nah, untuk soal kedua ini adalah soal yang menggunakan gambar. Jadi kita tidak bisa langsung mengcopy paste gambar ini ke Google Form. Di saat inilah diperlukan aplikasi Snipping Tool. Langkah pertama kita copy terlebih dahulu perintah soal. Ctrl C di sini. Kita paste di pertanyaan, Ctrl V. Oke, kita hapus nomor soalnya. Lalu di sini ada ikon gambar. Jadi sebelum kita mengklik ikon gambar ini, terlebih dahulu kita ubah gambar ini menjadi JPEG atau PNG menggunakan Snipping Tool. Kita klik pencarian Windows di sini, kita buka Snipping Tool. Klik 2 kali. Oke, jika sudah terbuka, kita klik New di sini. Kemudian gambar ini kita drag. Setelah itu kita simpan dengan menekan Ctrl S. Kita cari lokasi penyimpanan filenya. Di sini saya menyimpan di form. Selanjutnya kita ganti namanya agar lebih mudah. Saya mengganti namanya jadi 1. Simpan. Kembali ke Google Form. Di sebelah perintah soal ini ada ikon gambar. Kita klik ikon gambar ini. Kemudian kita klik cari. Nah, ini gambar yang sudah kita drag sebelumnya. Kita klik 2 kali. Oke, gambar sudah masuk ke Google Form. Di sini ada titik 3 untuk mengatur gambar. Ada rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Kita gunakan rata kiri. Di sini juga ada pilihan untuk mengubah gambar ataupun untuk menghapus gambar. Oke, selanjutnya kita masukkan opsi jawaban. Seperti sebelumnya, kita matikan dahulu numberingnya. Ctrl C. Ctrl V. Lalu kita masukkan kunci jawabannya. Misalnya jawabannya adalah D, kita klik. Lalu jangan lupa masukkan nilai poinnya berapa, 20, kemudian klik selesai. Dan jangan lupa hidupkan wajib diisi. Oke, kita masuk ke soal yang selanjutnya. Soal nomor 3 ini adalah soal yang berbentuk jawabannya semua optionnya adalah gambar. Nah, langkahnya adalah yang pertama kita blok perintah soal. Kita blok soalnya, kita tekan Ctrl C, kembali ke form. Kemudian kita klik ikon tambah di sini seperti sebelumnya. Kita paste di sini perintah soal. Lalu pada bagian opsi ada ikon gambar. Jadi sebelum kita tambahkan gambar, kita drag terlebih dahulu seluruh gambar yang terdapat pada option nomor 3 ini. Seperti sebelumnya, kita klik Snipping Tool, lalu kita klik New di sini. Setelah itu kita drag gambar mouse ini, kemudian Ctrl S, lalu kita ganti nama, simpan, kembali ke form, lalu kita klik ikon gambar di sini, klik cari, klik gambar 2 kali.
Nah, gambar untuk option A sudah masuk. Lanjut ke option B. Kita drag lagi. Kita klik new. Kita drag. Oke, Ctrl S. Kita ganti namanya jadi 3. Simpan. Kembali ke form. Klik icon gambar di sini. Lalu kita cari gambarnya, kemudian kita klik 2 kali. Oke, selanjutnya kita masuk ke opsi yang C. Seperti sebelumnya. Kita klik new, kita drag. Oke, selanjutnya Ctrl S. Kita ganti namanya jadi 4, kemudian klik simpan, kembali ke form. Pada bagian opsi ketiga kita klik icon gambar. Kita klik cari. Oke, klik 2 kali. Oke. Dan opsi yang D. Kembali ke Word. Kita drag lagi. Klik new. Ctrl S. Ganti nama jadi 5. Simpan. Kembali ke form. Kita klik icon gambar lagi. Klik cari. Klik 2 kali. Nah, seluruh opsi telah kita masukkan. Kemudian kita klik kunci jawaban. Kunci jawabannya misalnya C. Jangan lupa nilai poin. Kemudian klik selesai dan aktifkan wajib diisi. Oke, untuk soal yang nomor 4 dan nomor 5, di sini ada 2 paragraf yang akan digunakan untuk menjawab soal nomor 4 dan nomor 5. Nah, salah satu kelemahan dari Google Form adalah jika kita mengcopy paste 2 paragraf ini ke form, kita Ctrl C, kita klik tambah seperti sebelumnya, lalu kita Ctrl V di sini, maka paragraf tersebut akan menjadi satu dan tidak sama seperti paragraf pada Microsoft Word. Nah, solusinya adalah kita menggunakan snipping tool untuk men-screenshot paragraf ini. Jadi langkahnya adalah seperti ini. Kita kembali ke form. Kita hapus ini terlebih dahulu. Kita hapus. Oke, jadi di sini kita tidak mengklik icon tambah, tetapi kita klik double T di sini. Nah, di sini pada bagian deskripsi opsional, nantinya kita akan memasukkan gambar screenshot dari paragraf tersebut. Oke, kita ke Word dahulu. Lalu kemudian kita buka kembali snipping tool. Kita klik new. Lalu paragraf ini kita drag. Kita drag untuk menjadi gambar. Seperti ini. Lalu kita Ctrl S. Kita ganti namanya jadi 6. Lalu kita simpan. Nah, kita kembali ke form. Selanjutnya pada bagian deskripsi opsional ini kita klik di sini icon tambah gambar. Kita klik cari, kemudian kita klik paragraf yang sudah kita drag tadi sebelumnya. Kita klik 2 kali. Oke, paragraf tersebut sudah kita tempelkan di form. Nah, di sini kita judul gambarnya kita masukkan perintah soalnya di sini. Perhatikan teks berikut untuk soal nomor 4 dan nomor 5. Kita blok, lalu kita Ctrl C, masuk kembali ke form, lalu kita Ctrl V di sini. Nah, yang bagian atas ini tinggal kita hapus. Oke, ini merupakan narasi untuk soal nomor 4 dan nomor 5. Seperti sebelumnya kita masukkan soal dengan mengklik tambah di sini, tapi sebelumnya kita pindahkan kursor dulu ke sini. Oke, selanjutnya kita klik icon tambah di sini. Lalu kita copy paste pertanyaan seperti sebelumnya. Ctrl C. Kita paste di sini, kita hapus nomor soalnya. Kemudian opsi
Kita matikan dulu numbering. Ctrl C, kita tekan Ctrl C. Kita paste di opsi 1. Lalu masukkan kunci jawaban. Misalnya jawabannya adalah B. Kemudian nilai poin. Jangan lupa klik selesai. Kemudian hidupkan wajib diisi. Lalu soal terakhir, soal nomor 5, kita klik ikon tambah. Kita seperti sebelumnya, kita blok, Ctrl C, kembali ke form, Ctrl V, hapus nomor soal. Kita matikan numbering. Kita Ctrl C, kita paste di opsi 1. Lalu kita masukkan kunci jawaban. Misalnya jawabannya adalah E. Jangan lupa masukkan poin. Lalu klik selesai dan hidupkan wajib diisi. Nah, kita sudah selesai memasukkan 5 soal ke dalam Google Form. Nah, kemudian untuk melihat print preview atau seperti apa form ini ketika siswa membukanya, kita tinggal klik di sini ikon pratinjau. Nah, jadi seperti inilah tampilan ketika siswa membuka Google Form nantinya. Di sini kita coba isi nama Elvan misalnya. Kemudian kelas 10 MIPA 2. Lalu berikutnya kita isi Semarang. Oke, kita isi Semarang. Nah, setelah itu kita klik kirim. Lalu siswa bisa langsung melihat skor. Nah, di sini skornya adalah 80. Oke, itu adalah print preview dari Google Form yang telah kita buat. Lalu langkah selanjutnya adalah untuk membagikan link kepada siswa. Kita tinggal mengklik kirim di sini. Kita klik kirim. Lalu kita pilih ikon yang di tengah. Link yang akan teman-teman bagikan kepada siswa yang akan mengikuti ujian ini. Lalu karena link ini terlalu panjang, teman-teman bisa memperpendek link ini dengan mencentang kotak perpendek URL. Selanjutnya link lebih pendek dari sebelumnya, kemudian teman-teman klik salin dan teman-teman bagikan kepada seluruh siswa yang mengikuti ujian ini. Oke, kita masuk ke langkah selanjutnya. Untuk melihat hasil dari siswa, teman-teman tinggal mengklik respon, maka akan keluar nilai-nilai dari siswa yang telah mengerjakan soal ujian ini. Untuk memperoleh hasil dalam berbentuk tabel, teman-teman tinggal mengklik titik 3 pada bagian kanan atas, lalu klik download, lalu save. Nah, jika sudah terdownload, kita buka. Di sini filenya dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya teman-teman letakkan cursor di kolom A, kemudian klik data, lalu text to column. Teman-teman selanjutnya memilih delimited, lalu next. Nah, di sini karena koma, teman-teman centang koma. Seandainya titik koma, teman-teman centang semikolon. Oke, selanjutnya next, finish. Nah, kolom B merupakan total skor, kolom C merupakan nama, dan kolom F merupakan kelas. Jadi kita hanya memerlukan 3 kolom ini. Jadi kita hapus kolom A, klik kanan delete. Kolom C juga tidak diperlukan, delete. Ini juga. Kemudian kolom D dan seterusnya juga kita delete. Nah, ini adalah kita pindahkan dulu total skor, biasanya di sebelah kanan ya. Kita Ctrl X, lalu kita Ctrl V di D. Nah, ini adalah nama, kelas, dan total skor yang diperoleh oleh siswa. Oke, sekian
video dari saya kali ini. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Jikalau video ini bermanfaat, silakan ditinggalkan subscribe, like, dan lonceng. Tapi jikalau secara tidak bermanfaat juga tidak masalah. Sareng walet mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.